Anda ini tetap makan ya? Gimana? Coklatnya Emang gratis bang. Oh iya iya. Tadi itu aku minta coklat cuman gak dikasih karena kan di mangkok. Panas soalnya. Ya sudah, sementara Anda makan saya tanya-tanya dulu dengan Chef Bara. Tapi aku diajak ngobrol. Boleh diajak ngobrol. Ngomong penting kamu ya. Chef Bara. Ya. Oke. Anda ini dulunya sebenarnya adalah seorang wartawan. Katanya sempat keliling dunia juga. Tapi karena Anda sebagai wartawan lalu Anda bete karena kok saya kerja harus dari pagi sampai sore atau sampai malam. Nah, sebenarnya sih bukan dari wartawan ya, wartawannya saya suka. Tapi ada sesudah saya jadi wartawan saya pernah kerja kantoran. Oh, kerja kantoran. Kerja kantoran dan saya sebagai seorang yang memiliki mentalitas yang pembangkang, untuk saya itu saya tidak mau harus bangun pagi menerjang macet untuk mencari uang. Saya tidak suka ada orang bilang saya harus mulai kerja jam 9 sampai jam 5. Saya tidak suka ada orang bilang ke saya, kamu hanya boleh libur 2 minggu dalam setahun. Who are you nentu-nentu hidup saya seperti itu? Itu saya nggak suka. Nggak suka. Makanya saya mengambil keputusan. Tapi harus ada pemasukan Harus ada hidup. income. Nah, benar. Harus ada income. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk saya suka masak. Selama ini saya masak hanya untuk memuaskan sendiri, keluarga, teman semuanya. So ngapain ya? Oh ya udah deh, kita cari uang lah dari memasak. Dari masak. Awalnya gimana tuh? Awalnya bisa dapat duit gimana? Awalnya adalah teman-teman aja. Ceritanya sangat ini sekali sih, nggak terlalu luar biasa. Jadi teman-teman yang bikinin dong yang waktu itu lo bikinin buat gue gini, ntar gue gantiin deh bahan-bahannya gitu kan. Lama-lama saya pikir kali dikasih profit dikit kali ya gitu kan. Akhirnya dari bondnya dinaik-naikin 10% dikit, 15% dikit, ya kan, uang capek istilahnya. Lama-lama nggak pikir dari situ ya udah dijadiin ini aja. Jadi bisnis. Nah, apa awalnya jadi bisnis gimana? Ya saya jualan kue aja dari rumah. Saya menikmati bangun kapan saya mau bangun. Jualan kue dari rumah? Dari rumah. Gimana promonya jualan kue? Dari mulut ke mulut biasa. Zaman dulu memang masih belum ada SMS dan sebagainya ya kan. Ini tahun berapa? Ini tahun berapa? Tahun 90 waktu zaman krisis moneter. Oh, 98, 97, 98 ya? Iya. Kue apa? Kue waktu itu Saya lagi berusaha menginspirasi banyak orang. Anda nanya kue apa? Udah selesai berantemnya, udah selesai berantem ya. Tapi saya jawab. Saya adalah salah satu yang memperkenalkan tiramisu di Jakarta. Tapi itu belum terkenal sama sekali. Oh, waktu itu belum terkenal. Anda orang yang mengenalkan tiramisu saya di Jakarta. kebetulan memiliki satu resep tiramisu yang sangat otentik sekali dari seorang teman ibu saya dari orang Itali. Oh gitu. Ya. Nah itu orang tidak tahu apa itu jual ke tiramisu. restoran, jual kemana? Akhirnya ada teman-teman yang punya restoran, masukin dong tiramisu ke tempat gue. Nah mulai dari situ. Apa mereknya apa itu? Mereknya gula-gula. Gula-gula? Ya. Oh, tiramisu. Tahu nggak lu tiramisu? Bisa makan kue unyil juga lu. Mentok kue ape. Belajar masak di rumah tuh gimana ceritanya? Yang menjadi inspirator saya adalah kakek dan nenek saya sendiri. Kakek dan nenek? Iya. Kakek dan nenek. Kakek dan nenek. Yang Karena kebetulan Anda ini kalau tidak salah master bakery di Belanda. Iya, kakek tiri saya yang orang Belanda. Kakek tiri ya? Kakek tiri. Karena nenek saya berimigrasi ke Belanda tahun 50-an dulu. Terus kawin lagi dengan orang Belanda. Kemudian saya tinggal di situ, sempat tinggal bersama kakek nenek saya. Nah, dari situ saya belajar. Dari situ bara kecil waktu itu ngelihat berdiri di dapur, senderan di tembok sambil ngeliat bagaimana nenek saya walaupun udah tinggal di Belanda, orang Manado, tetap masih masak rica-rica dan sebagainya, dan gimana beliau cuman cemplung semuanya dicemplung nah jadi makanan dan enaknya luar biasa. Dan berhenti di sana? Enggak, itu terus jualan kue, jual akhirnya terus semi catering kecil masuk ke tempat-tempat yang mau ada pesta, ada party kecil-kecilan, itu semuanya. Pokoknya pada intinya gini, saya bisa membayar semua rekening saya bisa have fun, saya bisa travel. Saya waktu itu bukan yang uangnya banyak luar biasa, enggak. Karena memang saya sengaja tidak mau membesarkannya waktu itu. Dengan alasan memasak adalah gairah saya, hobi saya. Kalau ini jadi beban, ini udah nggak asik lagi untuk saya. Anda pernah kursus masak nggak tapi? Sama sekali nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Nah, jadi Anda belajar dari mana? Internet? Dari buku dari ada internet cuma. Oh, ya, buku berarti ya? Buku. Saya doyan sekali pergi ke buku-buku loak yang bekas-bekas gitu, beli. Kemudian saya teknik memotong ayam. Ya udah, ini ayam, ini buku.
Kemudian saya ikutin aja apa yang katanya Berarti Bu. sama seperti teori-teori lain, kalau orang mau belajar harusnya bisa ya? Bisa. Saya adalah jujur murid yang sangat pemalas di sekolah. Saya tidak suka studying, saya suka learning. Kalau di sekolah dulu pasti duduknya gini terus sambil makan gitu ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Terus Iya, saya juga nggak bisa nih duduk gitu sambil makan tuh nggak bisa saya. Kayaknya bisa. Ya itu masalahnya dari tadi. Tapi justru orang yang nggak bisa di atas tuh adalah orang-orang yang cerdas tahu. Seperti saya. Terima kasih. Tapi Anda juga dipanggil Opa katanya. Iya. Kenapa dipanggil Opa? Mungkin itu sih kru Bara Supercook di Trans 7 memanggil saya Pak karena mungkin perbedaan umur kita jauhnya luar biasa. Anda usia berapa sekarang? Menurut Anda saya usia berapa? Berapa kira-kira? 40. Saya tahun depan 50. Tahun depan 50. Oh ya? Tahun depan 50. Dia yang kemudian apa saya yang ketuaan? Ini ketuaan. Tahun depan 50 enggak. Saya juga dapat titipan ini nih. Katanya coba tolong dipraktekin kalau Anda lagi membaca seperti apa sih katanya. Anda katanya kalau baca tulisan kecil sudah harus pakai kaca pembesar katanya. Sebenarnya sih enggak sih. Tapi ini enggak asik jelek. Oh ini jelek? Ya Anda bawa sendiri? Ya dong. Oke. Anda bawa sendiri? Iya selalu. Kenapa? Kan Anda sudah pakai kacamata itu. Ini buat baca, ini buat lihat, beda. Kan ada kacamata baca. Nggak suka, pusing. Pusing? Jadi kayak Sherlock Holmes gitu kalau Iya. baca? Ini sebenarnya sih karena alasan mata saya sempat dioperasi dan itu perlu penyembuhan yang agak lama. Operasi kenapa? Tahunan. Retina copot. Retina copot? Iya. Retinanya copot? Copot, iya. Kok bisa? Mungkin sekaligus bagi ibu-ibu di sini semuanya, hati-hati jangan kucek-kucek mata, bahaya. Coba ceritain gimana? Iya, pokoknya satu hari bangun pagi mendadak mulai gelap sedikit 10%, 20%, 30%. Pas dicek di dokter, ini retinanya robek dan kayaknya udah copot dari tempatnya. Ya udah dioperasi. Gara-gara apa tapi? Itu banyak faktor, tidak bisa ditentukan. Oke, kucek-kucek mata juga bisa tuh ya? Antara lain, kucek-kucek mata Bisa, ya? adalah salah satu yang dari kecil, kucek-kucek mata ada sayatan. Kalau dari kecil berarti Anda selama berapa puluh tahun tuh ya? Kucek-kucek mata? Tapi kucek-kucek mata tuh enak, iya nggak sih? Itu adalah sensasi yang luar biasa kan kalau mata gatal ya kucek-kucek. Tapi itu sebenarnya bahayanya luar Coba biasa. gimana? Kalau Anda baca buku gimana tuh? Ya baca aja, baca. Misalnya baca, ya baca. Oh begitu? Lah. Pasti enak liatnya. Ngeliatnya enak deh. Nah, kamu nih terus kita enak lah bacanya. Tuh. Sudah jelas kan? Iya sih. Sudah enak kan? Iya. Dan akhirnya saya mengambil keputusan ini untuk menjadikan ini bagian dari image saya. Jadikanlah sesuatu yang Kekurangan menjadi kelebihan. Menjadi kelebihan. Anda juga selain chef, Anda juga seorang penyiar radio. Iya betul. Baru saja. Ternyata ini adalah satu talenta yang saya tidak tahu saya miliki. Di mana itu? Di Delta FM. Tentang apa? Itu tentang kayak saya bawa acara di sore-sore seru dari jam 4 sampai jam Boleh 8. contohin temenin dikit aja nggak? Seperti apa? Dikit? Contohin dikit aja. Oke, 99,1 di All New Delta FM, 100% lagu enak. Masih di sore-sore seru bersama Bara dan Arsyad, dan kita akan temanin Sobat Delta sampai jam 8 nanti. Oke. Kalau Anda lebih menikmati mana? Menjadi seorang pemasak atau menjadi seorang pembaca radio? Semuanya saya nikmatin. Saya tidak akan. Kalau Anda hanya boleh pilih satu, Kalau saya hanya boleh pilih satu, saya akan menjadi seorang tukang masak. tetap ya, karena itu sudah passion dari dalam bisa diri ya. diapa-apain. Nggak bisa ya, bohong lah ya itu. Kalau Anda pilih yang lain udah bohong. Itu udah cinta kali. Saya masuk televisi bukan untuk jadi terkenal. Saya masuk televisi untuk berbagi ilmu saya. Kalau saya bukan seorang tukang masak, saya akan menjadi seorang guru. Jadi seorang guru. Oke. Nanti saya tanya kenapa jadi seorang guru. Oke, setelah ini kita akan mengundang juga seseorang yang membuat puding yang tadi. Jadi puding itu dibuat, diukir dan dilukis. Seperti apa? Jangan mana-mana, tetap di kita. Ini nggak usah nih, Ya. jadi jelek nanti soalnya ya. Ya.